Ada 3 hal yang penting. Pertama adalah sumber daya alam itu sendiri. Di sini kita bicara soal gas, kita bicara soal ikan, dan berbagai hal yang terkait dengan laut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berkaitan dengan freedom of navigation. Karena apa? Di Laut Cina Selatan ini, bagi banyak negara, ini sangat penting bagi, lalu lintas kapal-kapal besar yang mengangkut barang-barang yang, eee, hilir mudik, baik itu dari Australia, dari Indonesia menuju ke Eropa dan lain sebagainya dan sebaliknya. Sehingga Amerika Serikat ingin mempertahankan bahwa harus ada freedom of navigation dengan kekhawatiran bahwa kalau Cina sangat dominan di sana, mereka akan bisa menutup jalur-jalur penting ini. Yang ketiga adalah sengketa yang seperti kita dengan Cina yang saling tidak mengakui, kita tidak mengakui 9 garis putusnya Cina, sehingga setiap kali ada kapal nelayan yang masuk, kapal nelayan Cina yang masuk ke wilayah kita dan memancing, kita anggap sebagai dia telah melakukan illegal fishing, gitu ya. Tapi juga sebaliknya, Cina juga tidak mengakui wilayah Indonesia yang ada di zona ekonomi eksklusif di Natuna Utara. Jadi itu 3 isu besar itulah yang menjadi tanda kutip ketegangan bagi masyarakat internasional. Tetapi belakangan ini atas nama freedom of navigation dan kemudian juga membantu negara-negara ASEAN yang mempunyai sengketa dengan Cina, Amerika Serikat masuk dan kemudian dia dibantu dengan Australia dan saya yakin bisa saja Jepang dan Korea Selatan juga akan membantu Amerika Serikat. Sehingga tindakannya ini tidak dianggap sebagai tindakan yang unilateral, tapi tindakan multilateral. Tapi sementara Cina tentu dia akan tetap bertahan bahwa dia tidak mau Amerika Serikat dominan di sana, apalagi membawa sekutu-sekutu yang memang Cina itu punya permusuhan yang lama ya, seperti dengan Jepang misalnya. Iya, kemungkinan besar ini berarti tensi akan masih terus meningkat sampai Pilpres Amerika Serikat November nanti di mata Anda, Pak Hikmahanto? Betul sekali. Kalau saja Pilpres nanti itu yang keluar sebagai pemenang bukan Trump, tentu akan reda. Tetapi kalau masih Trump, ya tentu masih akan terus berlangsung. Karena Trump agak berbeda dengan banyak presiden meskipun dari Partai Republik, dia sangat ingin memberikan signal kepada dunia, terutama kepada Cina bahwa Amerika lah masih yang menguasai dunia gitu ya. Sehingga dia tidak akan mentolerir tindakan-tindakan suatu negara yang seolah-olah bisa mengungguli Amerika Serikat. Iya, Pak, boleh dikatakan konflik yang terjadi di Laut China Selatan ini adalah konflik abadi. Adanya tereskalasi atau mereda, tapi benar-benar untuk settle seperti itu nampaknya apakah ini sebuah utopia saja, sebuah impian saja? Betul sekali, itu akan merupakan suatu impian, utopia, bahwa masalah ini akan selesai ya, ada ujungnya. Jadi masalah ini masalah yang sifatnya abadi, tinggal sekarang masalahnya bagaimana intensitas yang ada di situ. Kadang bisa tinggi, kadang bisa rendah, lalu kemudian apakah negara-negara yang tanda kutip bersengketa atau punya masalah ini bisa melakukan kerjasama, bagaimana memastikan Cina tidak mendominasi tadi sea lanes of communication, jalur navigasi internasional, ya sehingga kapal-kapal untuk perdagangan bisa tetap lewat di situ. Tapi di sisi lain juga Cina ingin bahwa dia akan secure dengan resources yang ada di Laut Cina Selatan ini yang memang banyak dan sangat dibutuhkan oleh Cina yang punya penduduk sebesar 1,2 miliar.